Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pelajar yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Naam. Nuwasil darsana fi maddah usulul fiqh ma'al kitab syarahil waraqat fi usulil fiqh li Syekh Fauzan. Naam. Al-an bab ba'dul ahkamil wad'iyah, sebagian hukum-hukum wad'i. Tayyib. Qala muallif was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi. Naam. Ya, kesempatan ini kita memasuki bahasan ahkam wad'i atau sebagian ya dari hukum wad'i, karena hukum wad'i ini ada beberapa jenisnya, ada sekitar 7 ya hukum wad'i, dan di sini hanya disebutkan 2, makanya disebutnya ba'dul ahkami wad'iyah, sebagian hukum wad'i. Taib. Mu'alif berkata, was-sahihu, sahih itu adalah sesuatu ya, ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'tadu bihi, sesuatu yang berhubungan dengan an-nufudh ya, pelaksanaan, wa yu'tadu bihi, dan diperhitungkan. Wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'tadu bihi. Adapun batil sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan, wa la yu'tadu bihi, dan tidak diperhitungkan. Nah, ini contoh pembahasan dengan menyebutkan 2 hal yang bertolak belakang, yaitu sahih dan lawannya batil. Sering disebut juga dengan istilah sah dan batal. Nah, taib. Qala syarih, as-sahih wal batilu min aqsamil hukmil wad'i li'anna kullan minhuma hukmun minasy-syari'i 'ala al-ibadati wal 'uqud wa tubna 'alaihim al-ahkamu syar'iyyah. Sahih dan batil itu termasuk bagian daripada hukum wad'i. Keduanya merupakan bagian daripada hukum syar'i 'alal ibadati wal 'uqud, yang diterapkan pada ibadah dan akad-akad. Wa tubna 'alaihima al-ahkamu syar'iyyah ya. Yang dibangun di atas keduanya hukum-hukum syar'i. Karena nanti kita bisa melihat ya di dalam perkara ibadah mana yang sah, mana yang batal. Begitu juga dengan akad. Mana yang sah akadnya, mana yang batal akadnya. Nah,
طيب والصحيح لغة السليم من المرض قال الشاعر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. Nah, sahih menurut bahasa adalah as-salim, ya, selamat dari penyakit. Penyair berkata, ya, terkadang dalam malam seseorang yang melewati atau dalam kegelapannya sama saja orang yang sahihatul uyuni wa'uruha. Sama saja orang yang sehat matanya atau buta. Kenapa? Karena malam itu gelap. Ya di sini dalam membahas syair ya bisa banyak hal yang dibahas ya, tetapi kesempatan ini kita cukupkan dengan dari konteks pembahasannya yaitu sahihatul uyun, menunjukkan makna sehat, selamat dari penyakit. Nah, istilahan ma yata'allaqu bihin nufudhu wa yutaddu bihi ibadatan kana am aqdan. Sedangkan sahih menurut istilah adalah sesuatu yang pelaksanaannya baik ya itu wujudnya akad atau ibadah berhubungan dengan hal tersebut. Nah, makanya mayata'allaqu bihin nufudhu wa yu'taddu bihi ya. Sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, an-nufudh dan juga terlaksana ya dan wa yu'taddu bihi dan diperhitungkan. Jadi dikatakan hukumnya sahih berarti berhubungan dengan dua hal ini. Pertama, nufudz bisa terlaksana, bisa diteruskan, bisa dijalankan, atau tidak bisa diperhitungkan secara syar'i. Ini secara istilah. Fal-uqudu tusafu bin nufudhi wal i'tidad wa amma al-ibadatu fatusafu bil i'tidadi faqat. Akad disifati oleh dua hal, nufudz dan i'tidad. Sedangkan ibadah hanya disifati oleh i'tidad saja. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. Nah, kita ulangi di sini. Fal uqulu akad disifati dengan dua, yaitu nufud wal i'tidad. Adapun ibadah disifati dengan bil i'tidadi faqat. Fal i'tidadu lafdzun yasduqu ala kulli minhuma. Adapun i'tidad adalah suatu lafaz yang membenarkan dalam dua kondisi yang tadi. Berlaku pada ibadah ataupun akad. Walau iktafa bihil mu'alifu lakana akhsar. Nah, ini menurut pencara kalau soal misalnya mu'alif Syekh Al-Juwaini mencukupkan dengan menggunakan kata i'tidad saja ini lebih ringkas.
illa an yuqal innahu jama'a bainahuma liqasdil idahi li talibil mubtadi. Kecuali dikatakan beliau mengumpulkan dua hal tersebut dengan maksud untuk menjelaskan kepada pembelajar pemula. Nah, baik. Nuwasil. ولا يعتد بالعبادات أو العقد إلا إذا توفرت الشروط. Ibadah dan akad tidak dikatakan atau tidak dianggap ya, wala yu'tadu ya, tidak dianggap sah ya, illa idza tawafarati syurut, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Wantafatil mawani' dan penghalangnya sudah ditiadakan. Fayuhkamu bisihah, maka ini dihukumnya sah. Jadi ibadah dan akad tidak dianggap kecuali jika terpenuhi syarat, hilangnya mawani, penghalang, maka ini dikatakan sah. Contohnya, faman shalla salatan mujtami'ata syurutiha wa arkaniha muntafiyata mawani'iha fahiya sahihatun. Siapa yang sholat dengan sholat yang mengumpulkan semua syarat-syaratnya, semua rukun-rukunnya, dan menafikan semua penghalangnya, maka sholatnya sah. Ai mu'taddun biha syar'an. Maksudnya telah diperhitungkan secara syar'i. Contoh lain. Wa man ba'a bai'an kadzalika fahuwa nafidun wa mu'taddun bihi. Siapa yang menjual barang tertentu dengan sudah mengumpulkan semua syaratnya dan semua penghalangnya dihilangkan, maka penjual tersebut bisa menjual barang tersebut bisa dijalankan dan diperhitungkan secara syariat. Ini yang berkaitan dengan contoh-contohnya. Wan nufudhu lughatan al-mujawazatu wa asluhu minan nufudhu min nufudhi sahmi wa huwa bulughul maqsudi minar ram. Nufud secara bahasa artinya al-mujawazah, melampaui. Dan nufud itu berasal dari kata nufudhu sahmi, yaitu sampainya maksud dari panah, bulughul maqsud minar rami. Nah, maksudnya gini. Kalau ada yang memanah lalu panah tersebut ya dilepas kemudian sampai pada benda tertentu, nah itu maksudnya adalah nufuz. Ya, nufuz. Nah, wastilahan at-tasarruful ladzi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi. Sedangkan secara istilah nufuz adalah perilaku ya dari orang, masing-masing pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut ya, la yaqdir muta'atihi ala raf'ihi. Tidak mampu untuk mengangkatnya. Wadzalika mislu aqdil bai' wal ijarati wan nikah wa nahwiha. Fa idza waqa'a al-'aqdu 'ala wajhin sahihin lam yaqdir ahadul muta'aqidaini 'ala raf'ihi. Contohnya seperti akad jual beli, sewa menyewa, nikah dan semisalnya. Jika akadnya sudah ya terjadi dengan sahih, maka salah satu di antara keduanya layak dalam yaktir. Tidak ada satupun dari dua pihak itu melakukan akad itu yang sanggup untuk mengangkatnya atau membatalkan. 'An. 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 'An
Artinya kalau sudah terjadi akad jual beli dengan cara sahih, maka pembeli sudah bisa memiliki hak penuh terhadap barang yang dibelinya. Artinya pembeli punya kewenangan untuk dirinya sendiri kah, untuk diberikan kepada orang lain, atau mau dipakai dan lain sebagainya. Sehingga penjual tidak punya hak lagi ya untuk membatalkannya. Begitu juga dengan sewa menyewa. Ya nanti kita lihat di sini ya ada kejelasannya. Wa'lam annal ibadata laha atharun. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah itu memiliki asar pengaruh. Wa huwa bara'atu dhimmatil mukallaf. Yaitu terbebas dari tanggungan dari seorang mukallaf. Wa sukutut talab. Ya, gugurnya kewajiban. Jadi kalau sudah sah, ya ibadah itu gugur kewajiban. Tidak dituntut lagi. Wal aqdu lahu athar. Wa huwa samratul maqsudu minal aqdi. Begitu juga dengan akad. Memiliki asar pengaruh. Dan buahnya adalah, yaitu maksudnya adalah asar apa? As-samratul maqsudah minal aqd. Ya, buah yang dihasilkan dari akad itu. فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل. Ya, jika ibadah dan akad itu sudah dihukumi sah, maka pengaruhnya terhadap perbuatan tersebut juga berlaku. Fabara'ati dhimmatu fi babil ibadat. Maka gugur kewajiban pada bab-bab ibadah. Wa tarattabat al-atharu fi babil uqud. Begitu juga ya pengaruh-pengaruhnya pada bab akad ya. Akad-akad. Wa illa fala. Kalau tidak terpenuhi maka tidak. Wal atharu fi babil ibadat wahidun. Dan pengaruhnya atau asar pada bab ibadah itu satu. Wa ma fil uqudi fa kullu aqdin lahu thamratun khassan. Ya. Dan adapun pada akad-akad, maka setiap akad memiliki buah yang khusus. Fal bai'u mathalan samratuhu naqlul milkiyah. Misalkan pada jual beli, buahnya adalah berpindahnya kepemilikan. Wal ijaratu istifa'ul manfa'ah li ahadil muta'aqidaini. Dan yang menyewa, maka wajib menerima manfaat salah satu keduanya. Wal istiqaqul ajr li akhar wa nahwu dzalik. Dan berarti yang penyewa menerima manfaatnya, barang yang disewanya bisa dipakai, dan pihak yang lain menerima ajr, ya, menerima biaya sewa ya kepada pihak penyewa. Nah, atau selainnya. Ya contoh sederhananya misalkan kendaraan, sewa kendaraan. Penyewa berarti bisa memanfaatkan kendaraannya tersebut. Nah, itu buah samrohnya ya daripada akad. Taib. Wal batilu lugatan. Adapun batal secara bahasa adalah az-zahibu dhaya'an wa khusran. Yang pergi dengan sia-sia dan rugi. Wastilahan diddus sahih. Adapun secara istilah adalah lawan daripada sahih. Kebalikan daripada sahih. Kama dzakarahul musannifu fa huwa alladhi la yata'allaqu bihi nufudun wala i'tidadun. وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Al-Waraqat ya, bahwasanya batil itu adalah
nufud dan i'tidad tidak berhubungan dengannya. Karena batil itu tidak dianggap bahwa ini bisa terlaksana atau tidak dianggap. Wadzalika bi an yakhtala syaratun min asy-syuruti aw yujada mani'un minal mawani'. Itu terjadi karena ada salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau adanya satu penghalang dari penghalang yang ada. Wa fil batili la tatarattabu al-atharu 'ala al-fi'li. Sesuatu dikatakan batil maka pengaruh atau akibat dari perbuatan tersebut tidak berlaku. Wa fis sholati, misalkan dalam contoh salat. Dalam salat misalnya, la tabra'u dhimmatul mukallifi wa la yasqutu talab. Nah, maka tidak lepas tanggung jawab atau kewajiban di pundak mukallaf dan tidak gugur tuntutannya untuk mengerjakannya. Kenapa? Kalau sholatnya batal. Wa fil aqdi la tatarattabul thamratul maqsudatu minal aqdi 'alal aqdi. Begitu juga dalam akad. Ya, buah yang diharapkan dari akad itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa dijalankan karena ada satu syarat atau karena ada satu penghalang sehingga dikatakan batil atau batal. Dan di sini lebih jelas. Fa idza shalla biduni taharatin fa shalatuhu batilah. Kalau seseorang sholat ya tanpa toharoh maka sholatnya batal ya. Wa idza ba'a ma la yamliku bai'ahu fal bai'u batil. Jika ia menjual yang tidak dimiliki ya, maka jual belinya batil. Ikhtilali syaratis salati wal bai'i. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat salat dan jual beli. Walau shalla naflan mutlaqan fi waqtin nahyi fa salatu batilah. Kalau seorang salat mutlak ya, tanpa ada sebab pada waktu yang terlarang maka salatnya batilah. Au ba au ba'a ba'da nida'i tsani yaumal jum'ah ala wajhin la yubahu fal bai'u batilu ala al-qauli sahih. Atau seorang menjual setelah azan kedua pada hari Jumat menurut pendapat yang benar adalah tidak ya, tidak dibolehkan. Maka menjualnya adalah sesuatu yang batil. Wadzalika liwujudil man'i minasihah. Karena hal itu adanya penghalang dari keabsahannya. Naam. Baik. Wal batilu wal fasidu bima'na wahidin ala qaulil jumhur. Batil dan fasid secara memiliki makna yang satu menurut jumhur. Illa fi masail, kecuali pada beberapa masalah. Farraqa bainaha ba'dul fuqaha'i bainal fasidi wal batili. Ya. Sebagian ulama, para ahli fuqaha fikih membedakan ya dalam antara fasid dan batil. Wa ashharuha mas'alatani, dan yang paling populer ada dua permasalahan. Ini di dalam masalah haji dan nikah. Fil haji farraqu bainahuma. Dalam masalah haji mereka membedakan antara keduanya batil dan fasid. Faqalu al-fasid, mereka berkata bahwasanya fasid itu mawati fihi al-muhrimu qabla tahallulil awal. Ya. Misalkan seorang yang muhrim ya sudah berpakaian ihram melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal maka hajinya itu fasid.
Wal batil atau batal martadda fihi anil Islam. Dia murtad dari Islam. Maka kondisi yang pertama fafil awal yufsidu hajjahu wa yalzamuhu al-itmam. Maka ini merusak ya hajinya dan wajib untuk menyempurnakan. Wa fisani yubtilu ihramuhu wa yalzamuhu al-khuruju minhu. Kalau kondisi yang kedua yang murtad itu batal ihramnya dan dia harus keluar ya dari tanah haram. Fin nikah, dalam masalah nikah, faqalu al-fasid, mereka berkata nikah bisa dikatakan fasid makhtalafal ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali. Hanya perselisihan di antara ulama kefasidan dalam pernikahan, yaitu contohnya nikah tanpa wali. Wal batil, adapun batil ma ajma'al ulama wa ala butlanihi. Yang mana ulama sepakat atas kebatilannya. Kan nikahil mu'tada atau nikahin khamisah. Atau nikahnya seorang yang masih dalam masa iddah, maka nikahnya itu batil. Atau menikah dengan 5 wanita ya, nikah yang kelima. Maka ini dia sudah punya 4 istri, misalkan dia nikah lagi jadi 5 istrinya. Nah, ini batal ya, batil ya, nikahnya batil. Kalau tadi nikah ya, wali tanpa wali ya, di sini ada khilaf. Kalau Hanafiyah menganggapnya sah, tapi jumhur tidak boleh kalau nikah tanpa wali. Maka ini nikahnya disebut nikah fasid. Kalau nikah batil ya seperti tadi, nikah yang masih dalam kondisi masa iddah, seorang wanita tidak boleh untuk menikah karena dia nikahnya batil. Naam, wallahu a'lam. Baik, naktafi bihadza qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.